Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan nama saya Taufik, umur 48 tahun. Hai Pak Taufik. Hai Bapak Ibu. Alamat kita di Brokas Kebodang, Pagi Galung, Bangli Barat. Kalau bapak-bapak ibu belum tahu, Brokas Kebodang itu tepatnya di flyover Patigalung. Jadi kalau Brokas Kebodang mungkin ada yang belum tahu di mana Brokas Kebodang, tapi kalau flyover Prabobodi, kalau Patigalung mungkin sudah tahu semua. Masyarakat Prabobodi. Yo, tapi kalau Bu Fitri nggak tahu. Belum ya? Gimana Bu Fitri? Jadi Bapak tolong diceritakan kondisi Bapak sebelum bertemu KHL itu yang dirasa itu seperti apa? Oke, terima kasih Bu Fitri. Selamat pagi Bapak Ibu. Terlebih dahulu saya pribadi mohon maaf apabila nanti dalam saya bercerita kurang berkenan atau kurang berkenan tentang apa yang saya ceritakan. Baiklah, kita mulai. Bahwasanya kami ini menderita atau merasakan sakit itu di bagian pinggang sini ke bawah ke kaki, itu yang utama. Selain itu ada juga sakit mah ada juga. Sakit pinggang ini sebenarnya udah lumayan lama sih, mungkin udah 4-5 tahun ke belakang. Tapi sakit ini tidak begitu diperdulikan ya, karena kan maklum kita masih usia produktif, jadi fokus kita kerja. Jadi kalau nggak begitu terasa, nggak kita apa-apain. Nah, jadi kita sibuk kerja. Jadi kadang-kadang kalau terasa sakit ya sakit. Nah, karena boleh kita cerita bahwasanya kami bekerja itu 12 jam, hampir 90% itu kerjanya duduk. Wow. Baik itu kerja malam maupun kerja pagi. Karena kerja pagi saya dari jam 7 sampai jam 7 malam. Mungkin istirahatnya mungkin nanti pas jam 12 isoma. Mungkin ada sebentar keluar mungkin. Tapi boleh dikata 90% itu pekerjaannya duduk menghadapi komputer. Karena kita kerjanya di lokasi memantau ke fasilitas di kerjaan gitu. Gitu untuk masalah pekerjaannya. Sakit ini kalau kondisinya sakit ya lumayan sakit tuh. Kadang-kadang kalau pas sakit itu kalau kita bilang tuh bisa keluar keringat dingin. Kalau udah sakit. Saking sakitnya. Itu bisa ini enggak Pak, deskripsinya enggak? Sakitnya itu kayak ditusuk-tusuk atau kayak gimana? Kalau sakitnya itu kalau kita bilang lagi kumat, itu biasanya dari belakang, dari pinggang itu nembus ke depan. Nah, setelah itu biasanya maaf di bagian hari atau kalau istilah medisnya di bagian kantong kemih itu biasanya terasa penuh saat kita mau buang air kecil itu kayak kayak tertahan tapi keluar sih air seninya keluar tapi nggak begitu lancar itu kan. Tapi sakitnya itu lumayan, kadang-kadang bisa hampir setengah hari itu ngerasain sakitnya. Tapi kalau dulu kan sebelum datang ke KHL kan kita orang kampung itu kan banyak macam-macam obat. Nah, nanti kamu dikasih tahu bahwasanya kita tuh minum ramuan, mungkin bapak-bapak tahunya itu pecah beling dicampur pecah beling daun pecah beling dicampur dengan ada jenis kumis kucing. Itu memang khasiatnya ada, tapi nanti mungkin seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan itu nanti kumat lagi sakitnya. Itu kalau dari ceritanya. Setelah itu ya kita pernah juga ke medis.
Kami di cover sama BPJS. Maklumlah kalau BPJS itu kan kalau kita konsul itu kan otomatis belum ke dokter spesialis, itu ke dokter umum dulu. Nah di dokter umum itu biasanya kita tuh melalui 3 tahapan baru kita dikonsul ke dokter spesialis. Nah kadang disuruhnya minum obat nyeri dulu, nanti selang seminggu disuruhnya konsul lagi kan gitu kan. Sudah beberapa kali kita lakukan, kayaknya belum ada reaksi, belum ada ini hasilnya. Kira-kira kurang lebih 4 tahun yang lewat, kita tuh memutuskan dalam arti ini ada apa? Nah, kan? Karena udah beberapa kali ke dokter klinik di Paskes 1, ya itulah apa yang dikasih obat nyeri dan sakit kan? Hanya pereda nyerinya saja. Berarti selama Bapak ngalamin sakit 4 tahun itu cuma dikasih obat baik. Memang iya, tapi nggak rutin. Begitu kita sakit mungkin sebulan kita ke dokter kita kan, nanti sebulan lagi gitu kan. Tapi selalu gitu lah tindakannya gitu, belum ada rujukan. Memang apa BPJS pakai gitu, itu aturannya. Setelah 4 kali mungkin baru dirujuk gitu kan. Karena kita kan terbatas masyarakat kan, jadi nggak begitu rutin gitu ya itu kan. Sehingga kita putuskan waktu itu kita berobat secara pribadi ke salah satu rumah sakit di Prakumuli, ke dokter spesialis penyakit dalam. Di situ kita jelaskan bahwa sakitnya di bagian pinggang, kaki, gitu kan. Menurut diagnosa dari dokter penyakit dalam, tapi waktu itu belum di USG, belum di scan, kan, belum diperiksa. Kayaknya katanya bapak ada batu ginjalnya gitu kan. Diagnosa sementara. Nah setelah itu kan setelah kita konsul sama dokter, dilanjutkan dengan USG. Nah setelah di USG itulah ketahuan bahwasanya di bagian ginjal sebelah kanan itu ada batu, kalau nggak salah sebesar lebih kecil dari butir jagung. Nah, lebih besar dari kacang hijau kan. Nah, waktu itu dikasih resep sama dokter untuk obat pemecah batu. Kita minum habis obatnya, kita habisin obatnya sama dua antibiotiknya segala macam kan. Kita tunggu sampai kita tunggu obat habis. Mungkin beberapa bulan belum ada hasil itu batunya keluar gitu kan. Tapi memang kondisi saat itu sakitnya udah reda, tapi saat itu kan begitu jalan mungkin setengah tahun berikutnya kuman lagi gitu kan. Ya tadi lah kembali kita ke obat herbal tadi, minum itu lah untuk konsultasi kan. Kadang-kadang dibantu sama istri, mungkin dibikin itulah. Karena saya ini selain bekerja juga aktif olahraga. Oh iya. Jadi olahraganya paling tidak 2 kali seminggu itu main badminton. Ada juga kadang-kadang main bola kaki. Itu kan bisa. Tapi mohon maaf Bapak, pas Bapak sering ngerasain sakit itu kalau lagi kamu, kira-kira aktivitas itu keganggu atau Bapaknya cuma diem baik gitu atau apa? Kalau dibilang terganggu pasti terganggu kan, tapi ya mau diapain harus kita paksain. Nggak mungkin kita biarin kan, nggak mungkin kan. Itu walaupun sakit, ya paling dikasih balsem atau dikasih obat-obat kayak hot cream untuk pemanas. Nah, itu lumayan rendah gitu penyakit rasa sakitnya. Nah bisa aktivitas kerja bisa, main bola bisa kan. Tapi setelah itu nanti pulang ke rumah sudah main bola sakit lagi kakinya gitu kan. Itu kalau boleh tahu Bapak kira-kira kalau harus dihitung biaya mungkin beli yang panas-panas itu atau mungkin ongkos bolak-balik ke rumah sakit kira-kira habis berapa ya? Kalau yang kita ke salah satu rumah sakit di Prakumuli itu kita ke konsul ke penyakit dalam kurang lebih untuk biayanya kalau nggak salah itu kan hampir 950. Itu satu kali kontrol. Itu udah termasuk ronsen? Udah. Oh udah. Ada ronsen, scan, USG sama obat sama dokter.
sebenarnya kalau untuk biaya keluar lain yang keluar lain lagi sebenarnya sih nggak ada, tapi ya kadang-kadang ya tadi kadang diurun gitu kan, ya diurun. Urut itu bayar. Ya bayar lah, namanya bayar nggak ada yang urun gratis. Kira berapa Bapak itu urut? Ya urun itu ya kalau kita di kampung kan ya yang namanya bantu-bantu kan, ya minimal paling nggak 50 paling enggak. Kalau mungkin kalau gratis ini keluarga, kalau orang lain kan mungkin gratis. Iya, ya mah ya. Ya Allah, Bapak Ibu, Bapak, yang namanya sakit pasti mencari kesehatan itu apapun dilakukan. Betul nggak Bapak Ibu? Sampai dia mau ke rumah sakit Prabu Muni kayak udah diurut, udah dipijit, CT scan segala macam. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi luar biasanya mungkin kalau dulu sebelum bertemu KHE belum mendapatkan jodohnya, ya Mas ya, belum mendapatkan kesembuhan atau perubahan yang dialami. Tapi alhamdulillah ya Bapak ya, luar biasa Bapak tuh seperti mendapatkan rezeki yang tidak terduga Bapak Ibu. Betul nggak Mas? Selama ini berarti selama 4 tahunan ya Mas ya, mungkin lebih dari itu Bapak Ibu merasakan sakit tapi berobat kemanapun belum ada perubahan. Setelah bertemu KHE, kalau boleh tahu Bapak itu taunya KHE itu gimana? Oh, masalah tahu KL karena kan anak kita sekolahnya di SMA 1. Oh, depan sini. Jadi kita tuh sama istri kan kalau saya nggak lagi kerja itu kan ngantar nasi kan ke sekolah kan. Waktu itu kalau betul. Ya, Kalau nggak salah kan bulan 8 ini kan KL-nya baru buka kan? Betul. Waktu pertama-tama buka kita tuh sempat ragu ini apa sih, apa kegiatan apa kan. Memang ada kenal salah satu guru dia sama satu katanya Pik coba kita ke terapi gitu kan, ke KHM gitu kan. Pertama-tama kita sama istri jujur kita bawa uang untuk bayar karena zaman sekarang tuh yang namanya berobat itu nggak ada ya gratis gitu kan. Setelah itu kita coba minggu dari dikasih buka KHL, kita coba terapi ke sini sama istri gitu. Akhirnya dicoba dan pertama pakai alatnya itu yang rolling master. Iya benar yang rolling master. Tapi itu ada rasa sakit nggak Pak pas pertama kali kalau coba? pertama sekali pakai rolling master tuh ya lumayan kayak kayak tulang tuh kayak kepak sakit. Tidur itu kalau nggak salah pulang dari sini malamnya agak susah sih tidur pertama sekali kan karena kita ngerasa sakit kan. Berarti langsung dapat reaksi. Iya benar. Setelah 2 hari mungkin 3 hari waktu itu mungkin kalau nggak salah yang guru staf gurunya Bu Firza ada waktu itu namanya cerita sama Bu Firza udah enakan tidur gitu kan. Kasih tepuk tangan. Kalau masalah reaksi yang lain banyak ya. Yang pertama kalau pusing nggak ngalamin pusing. Yang agak ekstrim itu maaf ya Bu, tangan saya ini kemarin tuh sempat timbul bintik-bintik merah. Ini mungkin Bapak masih ada lihat ini yang hitam-hitam ini. Ini itu hasil dari mungkin reaksi mungkin. Mungkin juga kemarin sempat minta obat sampai COVID yang di situ gitu kan. Itu reaksi yang berarti dapat reaksinya langsung yang tidak enak ya Bapak Ibu, karena segitu pulang ke rumah badannya ngerasain sakit sampai terganggu tidurnya, tapi beberapa hari kemudian langsung enak tidur dan badannya juga enak Pak. Waduh benar, kasih tepuk tangan dulu tuh Bapak Ibu, luar biasa. Tapi memang Bapak Ibu kalau bapaknya tadi cerita pada saat tiduran di rolling master ya Pak ya, karena alatnya turun naik di bagian tulang belakang, kenapa rasanya kayak kretek-kretek gitu ya Pak ya? Berarti di situ ada yang namanya perbaikan tulang belakang. Berarti itu tuh saatnya perenggangan di bagian tulang belakangnya, karena bapaknya kan dulunya memang setiap hari kerjanya lebih banyak itu duduk posisinya, betul tidak? Berarti otomatis mau nggak mau tulang belakang itu pasti akan selalu saling menekan karena duduk terus sampai berjam-jam, betul tidak? Betul tidak? Betul. Nah, mungkin makanya kenapa bisa pinggangnya jadi sakit ya Bapak Ibu ya, sampai punya masalah di bagian ginjalnya, sampai ada terdeteksi batu ginjal Bapak Ibu. Kemungkinan syarat yang memelihara ginjal di bagian pinggangnya berarti
Bapak Ibu, Ibu Bapak. Sehat. Dilanjut lagi boleh? Boleh. Lanjut selama ke KHL ini berarti setelah beberapa hari kemudian kan badannya sudah enak. Terus perubahan yang Bapak rasain yang alami itu apalagi setelah kesepak? Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah kurang lebih di 3 bulan kita terapi, itu waktu pulang dari terapi kalau nggak salah itu hari Jumat mau sholat Jumat, di bagian hari-hari atau bagian tadi sakit. Nah, sebelum sholat Jumat kita sempat tarik sama istri kan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat sampai malam mungkin jam 9 jam 10 itu masih sakit kan. Setelah itu kurang lebih jam 9 lah saat kita mau buang air kecil. Nah itu mama bapak ibu keluar batunya kecil kayak sebesar apa ya, kacang hijau. Keluar pertama itu 2. Mungkin bapak ibu udah pernah lihat dikasih sama ibu Nurul yang waktu itu kan itu. Setelah keluarnya itu langsung di bagian hari-hari di kantong kami itu udah kayak plong. Setelah keluar batunya itu. Nah, tapi maaf di saluran kencing itu memang terasa perih karena mungkin akibat dari lewat tadi batu tadi infeksi gitu kan. Ada goresan luka. Nah, gitu. Setelah itu mungkin sebulan berikutnya kita kerja. Nah di tempat kerja sama juga kayak gitu juga. Sama juga kasusnya kayak gitu juga. Sakit juga sama juga kayak gitu. Di tempat kerja itu keluar lagi 1. Itu setelah berapa lama terapi Pak? Kurang lebih mungkin di bulan keempat. Bulan keempat, berarti belum lama ini ya? Benar. Di bulan keempat, satu duanya. Setelah itu kurang lebih mungkin masuk di bulan kelima atau bulan kelima kemarin, itu sakit lagi, kambuh lagi di rumah dari jam 2 siang sampai sama operasinya sampai jam 9 malam sakitnya sakit Pak, sakit betul, keringat dingin benar itu. Udah dikasih balsem, dikasih press care, dikasih all cream, tetap nggak ada penurunan sakitnya gitu kan. Setelah kita buang air kecil, mama bapak ibu keluar lagi itu yang kayak apa ya, kayak nggak mungkin keluarnya 4. Yang terakhir mungkin bapak ibu udah tahu juga dari itu kan 4. Jadi kurang lebih dalam waktu 5 bulan kita terapi di sini 7 atau 8 keluar. Karena itu yang 7 atau 8 maksud saya itu yang keambil. Yang langsung nyemplung ke kloset. Nah, itu kan. Jadi kalau udah dihitung mah ada sekitar 10 ya Pak ya? Kemungkinan ada. Sama yang kebuang ya Bapak Ibu. Berarti 10 batu ginjal dalam jangka waktu 5 bulanan terapi ke KHL bisa keluar lewat pipis. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Ini yang tersimpan itu yang 4 keluar kemarin Bapak Ibu. Mungkin yang awal ya Pak, yang 2 itu kayaknya salah naruh atau lupa naruh di mana ya Bapak Ibu. Tapi ini yang terakhir kemarin keluar 4 biji Bapak Ibu. Nih, tuh. Memang nggak terlalu besar banget ya Pak ya. Tapi bayangin, ini yang bikin bapaknya merasakan sakit yang sangat luar biasa Bapak Ibu selama 4 tahun lebih, dan ternyata yang paling nggak nyangkanya lagi kemarin bisa keluar langsung 4 butir. Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu. Dan yang namanya batu ginjal itu mungkin kalau ini bentukannya warnanya kuning dan nggak terlalu tajam. Biasanya ya Pak ya, kenapa yang bikin sakitnya itu sampai perih rasanya di saluran pipis ya Pak ya, itu biasanya batu ginjal itu dia bentuknya kayak apa ya, kristal gitu, kayak ada tajam-tajamnya. Makanya pada saat akan keluar itu bisa melukai saluran pipis. Jadi rasanya perih, sakit sampai mules, sampai berjam-jam rasa sakitnya Bapak Ibu. Betul ya Pak ya? Tapi luar biasa, alhamdulillahnya batu ginjal ini bisa keluar. Bapak Ibu, Sehat. kira-kira Bapak Ibu tahu nggak
buang pipis setelah ke KHL, padahal di sini dikasih obat nggak Pak? Enggak. Bapak Ibu di sini terapinya ada yang disuntik nggak? Enggak. Ada yang dioperasi? Enggak. Tidak. Terus Bapak Ibu di sini diapain? Nempel. Nempel. Bapak Ibunya nempel dan ada perbaikan di tulang belakang. Betul tidak? Pada saat perbaikan di tulang belakang, ya Pak ya, super dana ultranya nempel, Bapak Ibu turun, Naik. turun, Naik. di tulang Belakang. belakang. Berarti syaratnya di bagian pinggang yang tadinya ada yang tertekan atau terjepit, ya Pak ya, karena dibantu super dana ultranya ada yang namanya 5 kandungan. Yang pertama itu ada rasa panas, namanya Sim gadget. Bentar, SIM gadget ketika masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu, selain meregangkan tulang belakang dan membebaskan syarafnya Bapak Ibu, berarti SIM gadget ini bisa masuk sampai ke organ tubuhnya termasuk di bagian ginjal. Karena kalau ada batu ya Pak ya di bagian ginjalnya, segitu dipanasin dia akan dihancurkan. Apalagi di super dana ultra kita ada kandungan mineral. Salah satunya ada yang namanya mineral kalium. Nah, kalium ini buat apa Bu Fitri? Kalium ini fungsinya untuk menghancurkan batu. Jadi kalau misalnya ada yang punya keluhan batu empedu, batu ginjal ya Bapak Ibu ya, kenapa di KHL sampai bisa keluar tanpa operasi, tanpa dilaser? Itu karena selain ada CBD, ada mineral kaliumnya yang pada saat masuk bersamaan dengan CBD itu bisa menghancurkan batu yang ada di ginjal tersebut, yang akhirnya batunya jadi lebih kecil dan mudah dikeluarkan lewat pipis. Kasih tepuk tangan. Berarti super dana ultranya bagus atau cotak? Cotak. Cotak ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak, rasanya gimana? Senang atau tidak Pak? Senang lah. Senang lah. Mungkin selama bertahun-tahun ya Pak ya, kerokan sampai dipasangin yang panas-panas, balsem segala macam, tetap nanti mulai lagi minum obat sama juga. Pak Upin kalau dulu nggak bisa tegak kayak lama kayak gini. Iya. Dulu nggak bisa tegak? Nggak bilang sama istri. Beneran Mak itu? Kalau tegak kayak gini otomatis kaki ini sakit. Langsung terasa sakit panas gitu? Iya. Sampai ke sini. Sampai ke telapak kaki ke ujung gitu? Oh, tapi sekarang Tidak, mungkin kurang lebih bersengaja mungkin kan. buktinya ini sampai setengah jam berdiri tegak seperti ini sangat kuat Bapak Ibu, tepuk tangan. Wah, ini luar biasa ya Pak ya. Mungkin udah nggak ternilai ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini kesembuhan, kesehatan jodohnya adanya bertemu di KHL. Betul tidak Bapak Ibu? Tapi katanya selain itu sekarang batunya udah keluar ya Pak ya. Terus udah bisa berdiri tegak kayak gini. Kondisinya setiap hari aktivitas yang tadinya terganggu sekarang itu gimana Pak? Kalau kondisi sekarang udah lumayan, rasa sakit walaupun kerja lumayan berat, mungkin dulu masih lama. Karena alhamdulillah kita bawa kalung gelang, mungkin waktu terasa nyeri di bagian kaki, di bagian pinggang, mungkin kita kerok gitu aja. Gitu kan. Tapi kalau untuk pakai dilantik. Tapi kalau untuk sakit yang sakit benar, alhamdulillah setelah keluar yang 4 ini nggak ada lagi gitu kan. Tapi kalau terasa pegal, mungkin karena pengaruh dulu, mungkin karena pengaruh saya sering olahraga rutin, mungkin itu pegal dari situ mungkin kan. Iya, karena pinggangnya belum dijaga gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kalau misalnya pinggangnya sudah dijaga, walaupun duduk lama juga tidak masalah ya Pak ya, karena selalu dijaga. Berarti mulai sekarang nanti bapaknya harus selalu menjaga bagian pinggang. Kasih tepuk tangan tuh Bapak Ibu. Tapi aku Fitri dengar ya Pak ya, pas mau keluar yang 4 biji ini, kata mama, kata istri bapak, itu sempat dikasih ini loh, apa oles-oles apa tuh Mak? Iya benar. Serbuk ya Pak ya. Yang waktu yang terakhir 4 itu, kebenaran waktu itu kita
sudah ada apa ya, ada yang dikasih yang masuk pada oleh situ kan. Nah, istri ini disimpan di dalam botol. Waktu sakit itu di apa ya, diolesin, maaf di bagian kantong kemih, gitu kan. Mungkin setengah jam dari pengolesan itulah kita tadi mau pipis itu. Ya. Iya. Dan sempat agak tertidur dulu kata ibu ya Pak, ya, baru sadar di situ, kebangun langsung pipis dan mengeluarkan batu ginjalnya ini ya Bapak Ibu. Alhamdulillah berarti banyak sekali manfaatnya ya Pak ya. Kalung gelangnya, batu super dana ultranya, bahkan air sisaan serbuk yang kemarin pun bisa bermanfaat lagi di lambung. Ada lagi. Dulu kan memang apa dibilang belum makronis, tapi kalau telat makan mungkin yang agak asam-asam, Iya. itu otomatis pasti kabur. Pasti. Setelah ke KL, gak lama mungkin seminggu, dan itu kita tes karena di tempat kerja kita banyak pohon mangga, kita tes makan mangga sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah semuanya tidak kabur. Tidak kabur, walaupun kita telat makan, yang namanya kita di kerjaan kan nggak mungkin makan harus jam 12, nggak mungkin kan. Kadang-kadang jam 1, kadang mungkin setengah 2 kita baru makan. Alhamdulillah semuanya nggak kabur. Kalau mau cerita lagi banyak. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sudah dengar istri saya kan, karena di tahun kemarin itu kita mengalami kecelakaan. Kita ditabrak mobil dari belakang, istri jatuh, terduduk. Kita bawa ke salah satu rumah sakit. Di situ di CT scan, di ronsen, bahwasanya ada retakan di bagian tulang ekor sini, bergeser. Itu ditangani sama dokter spesialis tulang. Waktu itu dikasih semacam terapi juga, tapi namanya fish terapi. Fish terapi itu dalam arti di bagian sini itu dikasih perban seluruhnya sampai kaki. Itu tujuannya supaya ibu atau istri tadi tidak boleh bergerak sedikit pun, untuk mengantisipasi pergerakan atau pergeseran dari tulang yang sudah di terapi tadi. Nah, itu kalau nggak salah di rumah sakit 2 minggu bed rest total. Sudah tuh di rumah 2 minggu juga bed rest total, nggak gerak sama sekali. Setelah itu kita terapi terus ke rumah sakit. Terapinya terapi jalan kontrol gitu kan. Setelah itu dokter bilang ini terapinya udah selesai, boleh pulang. Nah, tapi kondisinya istri saya itu waktu jalan itu kayak ngincar jalan. Nah, nggak stabil kan. Nah, alhamdulillahnya begitu kita ke KHL terapi di Rolling Master dan kadang-kadang di John Haru juga kan. Alhamdulillah, mungkin bapak-bapak ibu nggak percaya, istri saya jalannya dan normal kembali, naik motor nggak bisa sendiri. Jalan ya, kalau kita kan dari Kepodan keluar kan mungkin kurang lebih hampir 2 kilo kan, jalan sore itu nggak bisa sendiri kan gitu kan. Naik tangga juga mungkin nggak rutin, nggak bisa gitu kan. Kalau dulu jangankan untuk jalan, untuk duduk tahiyat di saat sholat itu susah. Untuk duduk tahiyat, untuk nyetrika pakaian itu nggak bisa. Benar. Kalau mungkin bapak ibu udah tahu ceritanya, sebagai udah tahu kan. Ada lagi ya, karena anak kita kan di SMA 1 kan rutin kegiatannya banyak kan, pulang kadang jam 8, jam 9 malam, kadang masuk angin. Itu rutin kita kerokin. Alhamdulillah, walaupun kerjaan banyak, hujan pagi itu tetap nggak bolos sekolah gitu kan. Itu kondisi yang lain. Ada lagi Upin yang lucu. Apa nih? Kalau nggak salah 2 minggu yang lewat, kita kan di rumah banyak kucing. Kenapa ini kucing? Di rumah tuh ada bayi kucing, itu udah kurang lebih hampir 1 minggu nggak makan, udah kurus, udah muntah-muntah. Nah, sama istri tadi dikasih rendaman batu sama leontin sumber neutra, diminum sama kucing. Kelang mungkin 2 jam dari minum itu, kucing tadi minum sendiri.
Iya. Minum sendiri udah mulai makan. Alhamdulillah sekarang sehat kucing. Nah, itu benar-benar cerita pengalaman sekali ya Pak ya. Yang Bapak ceritain berarti nggak ada yang bohong sama sekali. Nggak ada. Bapak Ibu. Sehat. Bapak. Sehat. Ini sudah bukti nyata ya Pak ya, yang Bapak Ibunya dengarkan sendiri dari bapaknya langsung. Nggak ada cerita bohong atau diada-adain sama sedang gurunya, tapi memang bapaknya yang merasakan sendiri. Luar biasa. Masih tepuk tangan tuh. Nah kan mungkin saya sendiri kan kalau di kerjaan ada botol minum itu karena apa ya, nanti liontin itu setelah air panas dimasukin, jadi mau minum makan, mau minum minum biasa itu tetap yang batu sebenarnya itu kurang lebih tinggi gelasnya tinggi botol itu hampir kurang lebih 2 liter lah. Luar biasa. Jadi mau minum makan, mau minum pagi, mau minum malam itu lagi. Semuanya serba super Dana Ultra. Makanya tubuhnya semakin sehat. Kasih tepuk tangan tuh Bapak Ibu. Ini mungkin mau nanya satu lagi. Bapak berarti udah beberapa menit pakai sabun ini, yang Bapak rasain sekarang itu apa? Yang pertama panas. Panas. Ada kompornya Pak? Gak ada ya? Ini rasanya katanya panas. Keringetan Pak? Ya. Udah mulai itu di wajahnya agak basah katanya Bapak Ibu ya. Keringatnya karena bercucuran Bapak Ibu, karena rasanya hangat walaupun tidak ada kompor ya. Tidak ada ya. Hangatnya dari si DJ, dari suhu tubuhnya ya Pak ya. Terus beda Pak, pakai sabun sama nggak pakai sabun berdirinya ini sekarang? Ya jelas beda. Yang pertama mungkin ada penyangga. Oh, ada penyangga. Karena kan lurus kan, kalau Ya. nanti mungkin agak bengkok kan, karena ada Ya. penyangga. Lumayan agak tegap lah gitu kan. Terima kasih tepuk tangan tuh Ibu. Luar biasa enak ya Pak ya. Enak. Wah, kira-kira kalau 24 jam gimana Bapak Ibu? Wah, sehat. Mau nggak Pak 24 jam? Insya Allah. Insya Allah ya. Kita doain lah semoga ada rezeki. Amin ya Robbal Alamin. Jadi ini bisa dipakai di pinggang atau Boleh bawa nih? apa? Boleh dibawa nih? Boleh, ya boleh, tapi nanti kayaknya harus transaksi dulu. Iya ya, Bapak Ibu, Ibu Bapak, ini baru beberapa menit aja. Sebenarnya fungsi dari sabun ini super dana ultranya itu bisa dipakai dimanapun. Nah, Bapak Ibu, pada saat 4 bulan itu darah kita berganti dengan darah yang baru. Nah, jadi setiap 120 hari darah kita itu regenerasi sel lagi, Bapak Ibu, ganti lagi dengan darah yang baru. Makanya kenapa disaranin minimal terapi sampai 4 bulan, Mak? Karena di sini juga kan pinggang pataulinya diperbaiki, betul tidak? Selain syaraf yang kebagian ginjalnya diperbaiki dan dijaga, berarti tempat produksi atau pabrik darah di bagian pinggang juga diperbaiki. Selain syaraf ke ginjalnya diperbaiki, tempat produksi darahnya juga diperbaiki lagi, Mak. Jadi kalau misalnya pinggangnya bermasalah, berarti pabrik darahnya bermasalah. Kalau misalnya punya penyakit di bagian darah, ya berarti pinggangnya yang bermasalah. Berarti yang harus diperbaiki dan harus dijaga itu apanya dulu? Pinggangnya dulu. Ya Pak ya, di sini diperbaiki. Setelah pulang ke rumah, tulang belakangnya kan nggak disimpan. Disimpan nggak di atas lemari? Enggak, tapi dipakai buat kerja lagi, buat aktivitas lagi, buat jalan lagi, duduk lagi, berdiri lagi, belum naik motor gajruk lagi. Bener nggak? Berarti tandanya yang udah lurus, udah diperbaiki, masuk bengkel KHM, di rumah dirusak lagi. Makanya harusnya pinggangnya biar gak rusak lagi harus selalu dijaga. Pakai apa? Pakai spaghetti ya Mak ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sembuhnya pakai batu super dana ultra ya Mak ya. Berarti harusnya dijaganya juga pakai batu super dana ultra. Mau? Mau apa? Iya ya. Oke Pak Taufik, terima kasih banyak sudah mau
namanya